Halo semuanya, saya Umi Kulsum, mahasiswa Psikologi Islam semester 4 IAIN Tulung Agung. Bagaimana sih kegiatan saya selama masa pandemik ini yang mengharuskan saya melakukan aktivitas di rumah aja? Tentunya belajar di rumah aja juga. Nah, kali ini saya akan menceritakan pengalaman ketika belajar di rumah aja. Pengalaman pada minggu pertama. Ketika merasakan kegiatan di rumah aja, rasanya tuh enak ya, enak, nyaman. Pokoknya saya tuh senang banget bisa melakukan aktivitas di rumah aja karena bisa berkumpul dengan keluarga. Ini nih saya akui, keluarga saya itu jarang banget bisa berkumpul dengan personil anggota keluarga yang lengkap karena memang anggota saya itu banyak personilnya dan kesibukannya berbeda-beda. Ini nih anggota personil keluarga saya. Dadah. Nah, kenikmatan pertama yang saya rasakan ketika di rumah aja itu adalah bisa berkumpul dengan orang tua yang tentunya sangat-sangat perhatian kepada saya. Dia menjaga saya dengan sepenuh hati. Kasih sayang ibu. Selalu ya orang tua saya itu memperhatikan saya dengan mengingatkan sholat, mengingatkan makan, menjaga pola hidup, dengan tidurnya itu dijaga, sampai tidur siang, tidur malam itu diingatkan. Nah, nyaman sekali pokoknya. Yang kenyamanan ini tidak saya rasakan ketika menjadi mahasiswa yang harus hidup merantau dan tinggal di kos. Yang biasanya hidupku di kos itu malas makan tentunya, karena ketika mau makan harus masak dulu lah, beli makan, ya pokoknya ribet deh, nggak seenak di rumah. Nah, kenyamanan kuliah daring saya nikmati di rumah juga pada minggu pertama. Ketika minggu kuliah daring itu menurut saya awalnya sempat merasakan efek positif dari kuliah daring karena bisa menyimak dan meringkas materi dengan lebih detail. Tetapi setelah minggu kedua, ketiga, dan sekarang hampir 2 bulan lamanya saya dan anggota keluarga saya yang lengkap dan sebanyak ini harus di rumah aja. Ternyata saya pribadi mengatakan bahwa belajar di rumah ini bukan hal yang mudah. Bagaimana tidak mudah? Jika harus mengikuti kurikulum supaya materinya tidak ditinggal, harus profesional dengan pekerjaan dan tanggung jawab di rumah yang kondisinya berbeda. Saya merasa kesulitan mengatur waktu untuk membantu ibu yang walaupun di rumah aja kan harus ya membantu ibu, kemudian mengerjakan tugas-tugas, mengikuti kuliah daring dengan waktu yang hampir setiap hari kuliah daring, serta tugas-tugas dari dosen itu berbeda-beda sampai tugasnya menumpuk seperti ini. Nah, kesulitan membagi waktu ditambah lagi kesulitan mengikuti tugas daring dengan tugas yang bermacam-macam itu membuat saya bosan sekali rasanya. By the way, bosan, kenapa sih saya itu bisa bosan ya? Kenapa saya bisa merasa bosan? Kenapa seseorang bisa merasa bosan? Mari kita searching dulu di Google. Bosan, kenapa bisa? Ternyata seseorang bisa bosan itu karena dia itu sudah tidak suka lagi dan sudah terlalu sering merasakan atau melakukan sesuatu. Berarti alasan seseorang bisa bosan karena dia itu sudah sering melakukan dengan perlakuan yang berulang-ulang. Nah, setelah saya mengetahui alasan orang bisa bosan ini, berarti saya mencari tips atau trik untuk mengatasi rasa bosan. Ini.
ini. Dalam situs website saluron.id saya menemukan beberapa tips yang mengatasi kebosanan saat belajar di rumah. Ini bisa digunakan ketika kita bosan dalam mengikuti perkuliahan. Di sini tips yang pertama adalah atur jadwal belajar. Mulailah belajar pada jam seperti waktu kalian bersekolah. Nah, berarti kita saat melakukan perkuliahan daring sesuai jam atau jadwal sebelum saat tatap muka, dan kita harus mengikutinya dengan sepenuh hati dan bismillah dengan niat. Tips yang kedua di sini dituliskan gunakan aplikasi belajar untuk mempermudah kegiatan belajar dari rumah. Kalian bisa menggunakan aplikasi belajar online yang saat ini banyak tersedia di toko aplikasi. Nah, untuk menunjang kegiatan belajar daring, maka tidak ada salahnya kok kita menambah aplikasi supaya bisa membantu perkuliahan kita, bisa membantu mengerjakan tugas tentunya. Tips yang ketiga, di sini ditulis nikmati hiburan. Usai memenuhi kewajiban belajar secara online, tidak ada salahnya kalian menikmati hiburan dengan mendengarkan streaming musik ataupun menonton streaming video. Nah, berarti saat jeda perkuliahan, tentunya setiap perkuliahan kan ada jedanya ya. Nah, kita itu manfaatkan waktunya dengan streaming atau lihat YouTube. Selain itu, bisa juga kok biar supaya matanya itu tidak terlalu bosan ya di layar HP maupun laptop, kita makan sesuatu atau gimana lah, tergantung diri kita supaya menghilangkan rasa bosan itu tadi. Tips yang keempat di sini tuliskan tetap berhubungan dengan teman. Tetap berada di rumah bukan berarti tidak bisa terhubung dan berkomunikasi dengan sesama teman sekolah. Saat ini sudah banyak aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk bisa berkomunikasi. Kalian tetap bisa bikin pesan ataupun melakukan panggilan baik suara maupun video untuk berbincang dengan teman. Nah, untuk menghilangkan bosan, tentunya bisa juga sih kita itu kalau kangen dengan suasana di sekolah, dengan teman-teman di sekolah maupun di kampus, itu saya video call teman-teman, biasanya bercanda lah atau ngobrol seputar curhat-curhat kegiatan di rumah. Yang paling serius diobrolin itu ya paling banyak bercandanya sih. Tips yang kelima di sini adalah cermat memilih paket data. Dalam kondisi semua dilakukan secara online, tentunya membutuhkan ekstra kuota untuk mengakses berbagai aplikasi yang dibutuhkan tersebut. Nah, ini nih yang paling banyak dikeluhkan oleh mahasiswa maupun teman-teman saya, karena dalam mengikuti perkuliahan daring ini membutuhkan kuota yang lebih dan kuota yang lancar tentunya, padahal kan kondisi lingkungan kita itu beda-beda. Nah, berarti jaringannya itu juga beda-beda, tetapi pengerjaan tugas dan pengikutan kuliah daring ini harus sama, harus lancar semuanya. Nah, maka tipsnya adalah kita memilih paket yang tepat sesuai dengan kondisi jaringan di lingkungan kita. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.